Ketiga adalah pengendalian. True, ada pengendalian. Untuk bermain dengan baik menjadi penting bagi kita untuk belajar memanage emosi dan pikiran. Dan mengendalikan itu tidak jelek, bagus kok bisa mengendalikan. Ada misalnya badai, kalau bisa mengendalikan itu bagus kan? Untuk mengendalikan perlu apa? Perlu kuasa. Bagaimana caranya dapat kuasa? Mengerti dulu rahasia kuasa tadi, wave tadi. Udah dari wave, bagaimana caranya merubah wave itu? Nanti kita lihat law yang selanjutnya ya. Jadi pemahaman akan hukum universal membantu kita untuk menciptakan hal ini. Kita lihat nih ada orang ya, pakai tali tipis, licin, ada air terjun, dia harus manjat, bawa sepeda. Susah kan? Udah licin, bawa sepeda lagi. Dia harus mengendalikan, harus concentrate, harus aware, harus dibekali dengan teknik. Kalau nggak ada teknik nggak bisa. Mau aja nggak cukup, harus mampu. Ya, harus mampu. Keempat, tanggung jawab. Personal responsibility. Kayak ini ada joke liberalism. Jadi semua yang kita lakukan, tanpa bantuan siapapun, seseorang menghukum atau menghargai dirinya sendiri atas setiap tindakan dilakukan, bukan orang lain. Bisa nggak saya melakukan sesuatu, terus you menebus kesalahan saya? Logika aja. Enak bener kalau gitu ya. Bikin aja semaunya lalu. Jadi setiap orang dapat berkembang atau gagal untuk tumbuh ditentukan oleh tindakannya sendiri. It's your personal decision. Jadi kita dalam melakukan hukum universal, kita harus punya tanggung jawab. Prinsip kelima adalah positif. Apapun terjadi ternyata dia positif hasilnya. Ini ada cerita antara siapa nih? Kita tahu apa? Si Materazzi sama Zidane. Zidane ya pada waktu Piala Dunia, dia kalau nggak melakukan insiden ini, dia jadi pemain terbaik. Semua bilang dia jadi pemain terbaik. Tapi karena ada insiden ini, dia bukan pemain terbaik. Tapi coba yuk lihat hasilnya terhadap sepak bola jadi lebih bagus tidak? Terhadap Zidane pribadi jadi lebih bagus tidak? Terhadap Materazzi. Materazzi itu orang Italia itu paling suka ngomong kata kotor. Ya Materazzi, setiap detik kata kotor keluarnya. Karena mereka ekspresif, bagus, bukan jelek gitu. Tapi nggak terkendali gitu. Sekarang Materazzi adalah salah satu pemain bola yang tidak pernah mengeluarkan kata kotor. Kehidupan sehari-harinya berubah. Dan dia pergi ke konsultan untuk menahan dia punya keinginan untuk violence dengan kata-kata. Jadi penderitaan, pada awalnya menderita, mereka harus ke pengadilan dan sebagainya. Jadi dalam konteks hukum ini, secara menyusul hasilnya positif. Jadi kalau kita menderita, the moral behind that, don't worry gitu. Kita ini kayak Zidane sama Materazzi juga, hasil-hasil akhirnya juga bagus kok. Bener, hasil-hasil akhirnya bagus. Jadi kalau ditinggalin suami, tinggalin istri, don't worry, lagi nunggu yang lain. Kemarin saya bikin joke gitu, apa bedanya antara perempuan, laki, dan nakal gitu. Karena di Nusi nulis di Palirek mengenai nakal ya, jadi anak nakal gitu. Apa bedanya? Laki yang nakal dan perempuan yang nakal. Dan kekayaan. Nah, laki yang nakal semakin miskin. Laki yang nakal semakin miskin, perempuan yang nakal semakin kaya. Siapa yang kaya di sini perempuan? Laki yang kaya semakin miskin. Polaritis, bagus juga tuh. Siapa perempuan yang kaya siapa? Nakal nggak? Tapi kayaknya ada benernya. Katanya kalau perempuan itu, kalau dia nakal, dia jadi kaya. Iya, katanya gitu. Dan laki-laki kalau dia kaya, dia jadi nakal. Nggak jadi miskin. Jadi bagi yang ingin suaminya kaya, hati-hati loh. Nanti jadi nakal. Nyoman, kalau pengen kaya, cari istri yang nakal, Nyoman. Betul, istri nakal kita gak usah kerja. Jadi kaya. Jadi kalau istri kita nakal, biarin aja. Jadi kaya.
suami kita nakal, kalau suami kita nakal jadinya gimana? Makanya jadi suami jangan nakal-nakal ya, miskin nanti. Jadi kaya, suami itu harus jadi kaya. Gimana caranya jadi kaya? Cari istri yang nakal, biar dia kaya, kita juga kaya. Baru kita nakal gitu. Sorry deh ya. Nanti ada joke untuk anak 12 tahun. Nasib itu ada enggak? Enggak ada ya? Jadi nggak usah dijelasin ya. Hukum alam menentukan nasib dari tiap individu, seperti halnya kita menetapkan pertumbuhan rohani kita sendiri. Tadi semua perbuatan kita ada diperhatikan oleh hukum alam. Jadi artinya nasib kita yang menentukan. Di salah satu kitab suci dikatakan satu bangsa, satu kaum tidak akan bisa merubah nasibnya kalau dia sendiri tidak mau mengubahnya. Betul ya, kira-kira begitulah. Di Al-Quran itu ada yang mengatakan demikian. Bila kematian terjadi, jiwa pada titik evolusi yang telah dicapainya, ini ada titik evolusi, ini panjang lebar nanti penjelasannya ya. Memulai kehidupan baru, ia tidak bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari yang seharusnya. Penjelasannya gimana? Saudara-saudara, yang dimaksud dengan nasib, katakan demikian. Saudara-saudara barangkali menentukan dalam rencana pengen pergi ke sini. Saudara punya plan dalam spirit, kemudian saudara-saudara jadi manusia. Saudara-saudara ada di sini. Apakah you pengen ke kiri, ke atas, ke kanan, ke bawah? It's up to you. You ke kanan, you ke atas, you ke kiri lagi, ke kiri, terus saja. Up to you. Nggak ada yang menentukan. It's pilihan. Ada namanya free choice, ada namanya free will. Saudara dikasih di sini free will, bukan free choice. Bisa nggak you ke sana? Bisa nggak yuk ke sana? Kenapa milihnya ke sini? Katanya choice-nya cuma ada itu. Enggak. Yuk bisa kemana aja. Free will. Nanti kita ada namanya hukum free will ya. Berbeda sama free choice. Jadi nasib itu adalah free will kita. Kita mau jadi apa? Nasib saya memang harus beginilah. Gak bisa lebih nasib. Karena you sudah limiting yourself gitu. Ada hukum free will mengatakan tidak, you bisa jadi apa saja.